Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindita Priscilia, NIM A1C221028, kelas R001, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan peranan bakat dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita masuk pada materi peranan bakat dalam pembelajaran matematika, kita harus tahu dulu apa sih bakat itu. Pengertian bakat. Bakat adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang secara alami dan bisa dikembangkan dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Atau dengan kata lain, bakat adalah kemampuan dalam diri seseorang yang sudah dimiliki sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan dengan hasil yang baik. Pengertian bakat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bindam, menjelaskan bakat adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik atau kemampuan seseorang yang dengan suatu latihan khusus memungkinkan mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Misalnya, kemampuan bermain musik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menurut Munandir, mengatakan bahwa bakat merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir, dengan kata lain bersifat keturunan. Pandangan ini sering kita dengar secara umum sebagaimana para ahli dan orang awam. Yang ketiga, menurut Guilford, mengemukakan bahwa bakat atau aptitude mencakup 3 dimensi psikologis, yaitu dimensi perseptual, dimensi psikomotorik, dan dimensi intelektual. Yang pertama, dimensi perseptual meliputi kemampuan dalam mengadakan persepsi, yaitu faktor-faktor yang antara lain berupa kepekaan indera, perhatian, orientasi ruang, orientasi waktu, luasnya daerah persepsi, kecepatan persepsi, dan lain sebagainya. Yang kedua, dimensi psikomotorik. Dimensi psikomotorik mencakup 6 faktor, yaitu faktor kekuatan, faktor impuls, faktor kecepatan, faktor ketelitian, dan faktor keluasan atau flexibility. Yang ketiga, dimensi intelektual. Dari ketiga dimensi, dimensi inilah yang mempunyai implikasi yang sangat luas. Dimensi ini meliputi 4 faktor. Yang pertama, faktor ingatan yang mencakup faktor ingatan mengenai substansi, faktor ingatan mengenai relasi, faktor ingatan mengenai sistem. Yang kedua, faktor pengenalan yang mencakup pengenalan terhadap keseluruhan informasi, golongan atau kelas, hubungan-hubungan, bentuk atau struktur, dan kesimpulan. Yang ketiga, faktor evaluatif yang mencakup evaluasi mengenai identitas, relasi-relasi, sistem, dan evaluasi terhadap penting tidaknya problem atau kepekaan terhadap problem yang dipahami. Yang keempat, faktor berpikir divergen yang meliputi faktor untuk menghasilkan unit-unit, faktor untuk pengalihan kelas-kelas secara spontan, faktor kelancaran dalam menghasilkan sistem, faktor untuk transformasi divergen, faktor untuk menyusun bagian-bagian menjadi garis besar atau kerangka. Jenis-jenis bakat. Jenis-jenis bakat ada 2, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Yang pertama, bakat umum.
Bakat umum adalah sebuah potensi atau kemampuan yang dimiliki seseorang, akan tetapi yang sifatnya umum. Atau jika disederhanakan, bakat tersebut ketika dimiliki oleh seseorang masih terlihat wajar meskipun kemampuannya di atas rata-rata. Contoh bakat umum yang dimiliki manusia adalah seperti kemampuan untuk berpikir, berbicara, membaca, menulis, bergerak, dan melakukan hal lain yang masih dilakukan oleh kebanyakan orang pada umumnya. Yang kedua, yaitu bakat khusus. Bakat khusus adalah sebuah potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh orang lain, meskipun ada, akan tetapi tetap memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Bakat khusus tidak dimiliki oleh semua orang, melainkan hanya beberapa orang dengan beberapa potensi tertentu saja. Contoh-contoh bakat khusus yang ada di dalam diri orang-orang tertentu antara lain, yang pertama, bakat numerial. Bakat numerial adalah sebuah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang di bidang matematika atau bentuk angka. Yang kedua, bakat verbal. Bakat verbal adalah sebuah potensi khusus yang dimiliki seseorang dalam kemampuan verbal yang ditunjuk dengan konsep atau dalam bentuk kata-kata. Yang ketiga, bakat abstrak. Bakat abstrak adalah sebuah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam hal pemetaan, seperti membuat pola, rancangan, ukuran, bentuk, atau posisi-posisinya. Yang keempat, bakat skolastik. Bakat skolastik adalah sebuah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam hal-hal yang berhubungan dengan angka dan kata. Bakat khusus skolastik biasanya dimiliki oleh pembuat program, akuntan, atau ilmuwan. Sebab seseorang dengan bakat skolastik memiliki kemampuan berpikir atau penalaran jauh di atas rata-rata dan mampu menciptakan hipotesis dan pandangan hidup yang bersifat rasional. Yang kelima, bakat mekanik. Bakat mekanik adalah sebuah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan tata dan alat kerja. Seseorang dengan bakat mekanik memiliki daya ingat yang baik dan mampu bekerja secara terstruktur sesuai dengan sistem yang diciptakan oleh orang itu sendiri. Yang keenam, bakat relasi ruang. Bakat relasi ruang adalah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam hal mengamati pola 2 dimensi maupun 3 dimensi. Bakat relasi ruang umumnya dimiliki oleh seniman, arsitek, pilot, atau fotografer. Yang ketujuh, bakat ketelitian klerikal. Bakat ketelitian klerikal adalah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam bidang menulis, meramu, dan di bidang laboratorium. Keterampilan klerus tersebut membuat seseorang dengan bakat khusus ini menjadi semakin tajam tingkat ketelitiannya. Bakat ini umumnya dimiliki oleh sekretaris dan admin. Yang kedelapan, bakat bahasa. Bakat bahasa adalah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam penalaran analisis bahasa. Jika ingin menjadi profesional, maka bakat bahasa wajib dimiliki oleh orang yang memiliki profesi di bidang hukum, penyiaran, editing, jurnalistik, atau pramuniaga. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat ada dua, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, yang meliputi 1. Faktor bawaan atau genetik. Faktor ini diartikan sebagai semua ciri atau karakteristik individu yang diwariskan kepada anak atau segala potensi, baik fisik maupun psikis yang dimiliki seseorang sebagai warisan dari orang tuanya. Yang kedua, faktor kepribadian. Faktor kepribadian adalah keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Yang ketiga yaitu faktor interest atau minat. Suatu bakat tidak akan berkembang dengan baik apabila anak yang bersangkutan tidak memiliki interest atau minat terhadap bakatnya. Apabila hal ini terjadi, maka orang tua perlu memberikan dorongan yang lebih pada anak agar bakat anak bisa terasah secara optimal. Kalau tidak mendapatkan dukungan dari orang tua atau dibangkitkan minatnya, bakat yang dimiliki anak tidak akan berkembang. Bisa saja anak tersebut agak lambat untuk mengembangkan kemampuannya, terutama ketika menyadari bahwa ia mempunyai bakat dalam bidang tertentu. Yang keempat, yaitu motivasi. Selain minat, bakat juga dipengaruhi oleh motivasi. Bakat anak akan kurang berkembang atau tidak menonjol apabila ia tidak memiliki motivasi atau dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mengembangkan bakatnya tersebut. Motivasi berhubungan dengan kuatnya daya juang anak untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Yang kelima, yaitu value dan penilaian. Value adalah bagaimana seorang anak memberi arti atau penilaian terhadap bidang bakat yang dimilikinya. Meskipun anak mengetahui bahwa ia memiliki suatu bakat di bidang tertentu, namun jika ia menganggap bakat tersebut kurang bernilai atau bahkan negatif dalam pandangannya, maka hal ini juga akan menghambat perkembangan bakatnya. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat anak. Faktor lingkungan terdiri beberapa macam, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar kondusif yang bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat karena di lingkungan ini minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. Yang ketiga, yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini, anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Faktor yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Yang ketiga, dukungan dari orang tua. Dan yang keempat, pola asuh orang tua. Usaha guru
dalam mengenali dan mengembangkan bakat siswa. Usaha guru dalam mengenali dan mengembangkan bakat siswa. Peran guru dalam menumbuh kembangkan bakat minat siswa suatu hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar suatu pembelajaran. Siswa harus mampu menunjukkan bakat minat yang dimilikinya. Namun, pada kenyataannya, sekarang ini banyak siswa yang kurang berminat terhadap suatu pelajaran tertentu. Salah satunya adalah pelajaran matematika yang kerap dihindari oleh peserta didik, lantaran minimnya peran guru dalam menumbuh kembangkan bakat minat siswa. Hal ini tidak bisa dibiarkan secara terus-menerus, karena bisa merugikan diri siswa. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan guru yang berbakat dan peserta didik yang berbakat di sekolah. Melalui kualifikasinya, setiap guru dituntut untuk menjalankan peran aktifnya sebagai komunikator, motivator, dan fasilitator. Karena ketiga peran ini sangat umum, dapat dikatakan sangat diperlukan oleh anak didik dalam mengembangkan minat, bakat, dan kreativitasnya di berbagai bidang, baik dalam lingkungan sekolah maupun keluarga dan lingkungan sosialnya. Beberapa peran guru dalam mengembangkan bakat siswa sebagai berikut. Yang pertama, perhatian. Setiap individu agar dapat mengetahui bakat secara sadar, maka perlu memperoleh perhatian khusus. Bahwa tanpa disadari, ternyata banyak peserta didik yang kurang perhatian dari gurunya, sehingga tidak menyadari bakat yang ada pada dirinya. Tak sedikit peserta didik yang merasa dirinya diperhatikan gurunya, sehingga berbuah prestasi yang menurun. Masalah-masalah yang dialami peserta didik tentu menjadi beban pikiran, sehingga peserta didik merasa kurang adanya motivasi diri untuk mengembangkan bakatnya. Sebuah perhatian, motivasi, dan dorongan ataupun dukungan dari sang guru yang biasanya dilakukan melalui kegiatan bimbingan belajar. Terlebih lagi, pembelajaran matematika yang dipandang sulit terkadang membuat anak down ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakannya. Dalam hal ini, guru dituntut mampu memperhatikan setiap peserta didiknya sehingga mengetahui apa yang terjadi dengan peserta didiknya. Apakah masing-masing peserta didik membutuhkan bimbingan tersebut atau tidak? Akan tetapi, lebih baik setiap atau semua peserta didik diberikan perhatian karena sangat yakin setiap peserta didik mempunyai permasalahan dalam mengembangkan bakatnya masing-masing. Yang kedua, kerjasama antara orang tua dan guru. Guru dan orang tua pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama dalam pendidikan anak, yaitu mendidik, membimbing, membina, serta memimpin anaknya menjadi dewasa. Kerjasama yang baik antara guru dan orang tua sangat penting karena dua pihak inilah yang setiap hari berhadapan langsung dengan anak. Jika kerjasama antara guru dan orang tua kurang, maka pengembangan bakat peserta didik tidak akan berjalan dengan baik. Kerjasama antara orang tua dan guru akan mendorong siswa untuk senantiasa melaksanakan tugasnya sebagai pelajar, yakni belajar dengan tekun, bersemangat dalam mengembangkan bakatnya. Yang ketiga, belajar atau latihan. Setelah memperoleh motivasi yang kuat, maka belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Demikian halnya dengan bakat. Untuk mengangkat bakat yang terpendam, muncul sampai berkembang memerlukan latihan-latihan yang rutin dan terus-menerus. Begitupun meskipun berbakat dalam bidang akademik seperti matematika, akan tetapi tidak latihan-latihan soal, maka sama saja tidak akan terlihat. Dapat dikatakan,
bahwa bakat yang dulunya biasa-biasa saja dan bahkan terkesan tidak terlihat jika dipupuk, dibina, dan dilatih dengan sungguh-sungguh akan berkembang dengan baik. Yang keempat, memberikan penguatan. Penguatan adalah respon positif terhadap suatu tingkah laku tertentu dari peserta didik yang memungkinkan suatu saat tingkah laku tersebut timbul kembali. Penguatan juga memperkuat suatu reaksi atau kegiatan dengan jalan memberi suatu yang dapat meningkatkan aktivitas sebelumnya, dengan memberikan penguatan dalam bentuk perhatian dan sebagainya. Dapat membangkitkan semangat siswa dalam mengembangkan bakat yang ia miliki. Tujuan memberikan penguatan yaitu mengembangkan bakat siswa diantaranya untuk memperlancar atau mempermudah proses belajar, membangkitkan dan mempertahankan motivasi, serta mengarahkan kepada cara berpikir yang baik. Jadi, kesimpulan dari materi peranan bakat dalam pembelajaran matematika yaitu bakat adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang secara alami dan bisa dikembangkan dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Atau dengan kata lain, bakat adalah kemampuan dalam diri seseorang yang sudah dimiliki sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan dengan hasil yang baik. Kemudian, jenis-jenis bakat itu ada dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Yang pertama, bakat umum. Bakat umum adalah sebuah potensi atau kemampuan yang dimiliki seseorang, akan tetapi yang sifatnya umum. Atau jika disederhanakan, bakat tersebut ketika dimiliki oleh seseorang masih terlihat wajar meskipun kemampuannya di atas rata-rata. Sedangkan bakat khusus adalah sebuah potensi yang khusus dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut tidak dimiliki orang lain. Meskipun ada, akan tetapi tetap memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Bakat khusus tidak dimiliki oleh semua orang, melainkan hanya beberapa orang dengan beberapa potensi tertentu. Contoh-contoh bakat khusus yang ada dalam diri orang-orang tertentu antara lain, yaitu yang pertama bakat numerial, yang kedua bakat verbal, yang ketiga bakat abstrak, yang keempat bakat skolastik, yang kelima bakat mekanik, yang keenam bakat relasi ruang, yang ketujuh bakat ketelitian klerikal, yang kedelapan bakat bahasa. Kemudian, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat, ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dalam diri kita sendiri, meliputi yang pertama faktor bawaan atau genetik, yang kedua faktor kepribadian, yang ketiga faktor interest atau minat, yang keempat motivasi, yang kelima value dan penilaian. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri kita sendiri, meliputi faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terbagi menjadi tiga, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Kemudian faktor sarana dan prasarana, yang ketiga dukungan dari orang tua, dan yang keempat pola asuh orang tua. Kemudian, usaha guru dalam mengenali dan mengembangkan bakat peserta didik itu ada 4. Yang pertama, perhatian. Setiap individu agar dapat mengetahui bakat secara sadar maka perlu memperoleh perhatian khusus. Tanpa disadari, ternyata banyak peserta didik yang kurang perhatian dari gurunya, sehingga tidak menyadari bakat yang ada pada dirinya. Yang kedua, kerjasama antara orang tua dan guru.
Guru dan orang tua pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama dalam pendidikan anak, yaitu mendidik, membimbing, membina, serta memimpin anak menjadi dewasa. Yang ketiga, belajar atau latihan. Setelah memperoleh motivasi yang kuat, maka belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Yang keempat yaitu dengan memberikan penguatan. Penguatan adalah respon positif terhadap suatu tingkah laku tertentu dari peserta didik yang memungkinkan suatu saat tingkah laku tersebut timbul kembali. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada proses pembuatan video saya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya menggunakan aplikasi Zepeto untuk membuat animasinya. Kita bisa membuat karakter sesuai yang kita inginkan, seperti misalnya membeli pakaian karakter yang kita inginkan. Kemudian, untuk membuat gaya karakter, kita bisa mengklik bagian gambar karakter, kemudian pilih stand foto. Kemudian, pilihlah salah satu gaya yang diinginkan. Misalnya, seperti yang saya pilih ini. Kemudian kita bisa mengklik simpan dan akan otomatis tersimpan di galeri. Kemudian untuk mencari background, saya mencari di Pinterest. Selanjutnya saya mengedit video saya menggunakan aplikasi CapCut. Sekian video dari saya. Terima kasih.